Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan ini, kami akan berbagi praktik baik tentang implementasi Merdeka Belajar melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara selalu menggaungkan kemerdekaan dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat, yaitu potensi, kekuatan yang dimiliki oleh murid dan lingkungannya, atau tempat di mana murid itu hidup. Sedangkan kodrat zaman, artinya pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai guru, tidak boleh menyamakan pendidikan kita dahulu dengan murid sekarang, karena murid ini akan hidup di zaman masa depan yang berbeda dengan kita. Kemerdekaan pendidikan ini muaranya akan mencapai kemerdekaan lahir dan batin murid, sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bersandar pada potensi atau kekuatan sendiri. Masih menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, selain harus memperhatikan unsur-unsur kodrat alam dan zaman, pendidikan juga harus memperhatikan kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan kemerdekaan dalam pendidikan? Caranya yaitu dengan mendorong murid untuk menjadi manusia yang memiliki kompetensi global dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kebinekaan global. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang pertama, guru perlu menuntun murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita bahas satu persatu bagaimana cara menuntun murid. Menuntun murid ke jalan yang benar dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan yang baik, dengan memberikan ide dan memberikan motivasi. Sikap menuntun ini dikenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang kedua, yaitu demikian juga dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru ini perlu mendesain pembelajaran agar dapat sukses membelajarkan muridnya. Beberapa hal yang dapat membantu guru supaya sukses dalam membelajarkan muridnya. Di antaranya yaitu menggunakan pertanyaan pemantik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Apa saja pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa digunakan? Yang pertama yaitu bagaimana cara guru mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Yang kedua, apa yang guru minta kepada murid untuk dipelajari di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, bagaimana cara murid belajar. Yang keempat, bantuan atau fasilitas seperti apa yang dibutuhkan murid dalam pembelajaran. Yang kelima, bagaimana murid mendemonstrasikan dan mengekspresikan apa yang telah dipelajari. Yang keenam, produk seperti apa yang murid akan hasilkan. Yang ketujuh, bagaimana guru melakukan penilaian secara adil kepada murid dengan karakter yang berbeda. Jawaban terhadap pertanyaan pemantik ini akan berdampak besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan budaya positif di sekolah. Tetapi terkadang kenyataan itu berkata lain. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, masih adanya murid yang sering melamun di kelas ketika guru sedang mengajar. Kemudian ada juga murid yang secara sembunyi-sembunyi menggunakan HP di dalam kelas. Yang ketiga, murid selalu mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Yang keempat, banyak sekali murid yang bercerita
dan berdiskusi dengan teman sebayanya. Tetapi kita harus berpikir bahwa semua itu terjadi bukan hanya kesalahan terletak pada murid saja. Perlunya kerjasama antara guru, murid, orang tua murid, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan. Sebagai guru, kita perlu memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada murid, yaitu dengan apa? Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengalaman belajar yang berpihak pada murid dapat dimulai dari dalam kelas. Yang pertama yaitu dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid. Membuat kesepakatan kelas pada awal tahun pelajaran murid bersama guru. Kemudian, kesepakatan kelas ini perlu didokumentasikan dan ditempel di salah satu sudut kelas untuk selalu mengingatkan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid karena berisi harapan-harapan dari semua murid. Guru hanya menjadi fasilitator murid untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhannya selama belajar. Misalnya, dalam belajar, murid perlu ketenangan dan kenyamanan. Maka perlu sikap saling menghormati antar murid di dalam kelas. Kemudian untuk penggunaan teknologi juga diperbolehkan seperti penggunaan HP saat belajar. Karena memang anak sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Kita tidak bisa melarang mereka menggunakan HP, tapi lebih baiknya mengarahkan kepada penggunaan yang bermanfaat. Perlu dibuat kesepakatan kelas bahwa HP hanya digunakan untuk belajar, bukan untuk membuka hiburan atau yang lainnya saat di dalam kelas. Saat murid jenuh, apa yang dibutuhkan juga ditawarkan ke mereka, misalnya pemberian ice breaking atau games. Dengan kesepakatan kelas, murid bisa memilih mau tugas dalam bentuk apa supaya mereka tidak bosan dan jenuh. Misalnya, pembuatan produk tertentu atau pameran karya sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Sebaiknya dalam pembuatan kesepakatan kelas, tidak ada paksaan ataupun sanksi yang diberlakukan, tetapi lebih kepada bentuk evaluasi dan refleksi bila murid ada yang melanggar kesepakatan. Tujuannya tidak lain adalah agar semua murid merdeka. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Karena manusia itu unik, murid memiliki background keluarga yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki potensi, minat, dan tingkat pengetahuan yang tidak sama. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dilakukan secara sistematis dengan memfasilitasi murid untuk mengembangkan ide atau informasi menjadi suatu produk sesuai dengan kemampuan murid masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan melihat aspek kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara melihat aspek kebutuhan murid? Caranya, pada awal pembelajaran, guru melakukan tes diagnostik. Dalam implementasi pembelajaran diferensiasi, hindari mengistimewakan murid atau sebaliknya melabeli murid yang tidak mampu. Guru menjadi fasilitator untuk terus mendorong murid berani bertanya, percaya diri dalam menyampaikan ide atau pendapat, mandiri dalam bekerja, aktif berdiskusi, dan senang berkolaborasi. Pembelajaran seperti ini akan menciptakan kondisi merdeka belajar. Setiap murid diberikan kebebasan untuk memilih tugas dan menghasilkan produk, baik berupa teks atau tulisan, sesuai dengan minat belajarnya, atau dalam bentuk lain, seperti video, poster, audio, dan lain sebagainya. Murid juga diberikan pilihan untuk menyelesaikan produknya secara individu atau secara berkelompok. Guru akan mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh murid dalam pembelajaran, sehingga guru dapat menyediakan bahan atau media ajar yang disesuaikan dengan profil belajar murid, seperti
menyediakan gambar-gambar, kemudian materi dalam bentuk video, pembelajaran, grafik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru perlu selalu memfasilitasi murid-murid yang mengalami kesulitan belajar, sehingga murid tersebut dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Itu dengan cara menggunakan apa? Dengan cara menggunakan model TIRTA. T-nya tujuan yang ingin dicapai, I-nya identifikasi sumber daya atau potensi yang dimiliki murid, R-nya rencana aksi seperti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian tanya tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat berjalan efektif dan efisien melalui dukungan, komunikasi, dan refleksi bersama untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid akan memotivasi murid selalu belajar, berkarya, berbagi, serta berkolaborasi dengan seluruh pihak, mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.